Segmen 1 sudah kita lewati di sana semua ya, tentang petilasan yang kita bahas secara apa ini menarik gitu ya, dan memunculkan kata-kata baru gitu kan, yang mungkin selama ini belum kita pahami gitu ya. Nah, di segmen yang kedua ini kita akan membahas tentang patirtan, dan kebetulan juga di petilasan Eyang Bagus Sapu Jagat ya, atau pesanggerahan Eyang Bagus Sapu Jagat ini ada patirtan ya, sumber air yang oleh masyarakat sekitar juga disucikan seperti itu. Nah, untuk kesempatan ini saya akan berikan waktunya untuk Ki Wardi menjelaskan tentang patirtan. Monggo Ki Wardi. Kita sambil rokok-rokokan gitu ya, sambil santai. Rahayu. Terima kasih. Jadi merujuk pada kata patirtan, berawal dari kata tirta. Ya. Tirta adalah air. Kata lain dari tirta adalah air. Artinya rata-rata kalau kalimat yang ada patirtan berarti ada unsur airnya. Nah, secara sederhana yang kita sekarang lakukan berkumpul di sini adalah sebuah patirtan, di tempat patirtan. Jadi patirtan pesanggerahan Eyang Bagus Sapu Jagat. Secara umum di sini oleh masyarakat setempat tirtanya dimanfaatkan untuk pengairan, Ya, untuk kehidupan sehari-hari gitu ya. untuk kehidupan sehari-hari, untuk disalurkan ke daerah di bawah melalui pemerintah daerah dalam PDAM. Ya, betul. Kalaupun dalam masyarakat setempat juga dimanfaatkan sebagai di bawah ada kolam renang dan sebagainya, tempat rekreasi dan lain sebagainya, juga digunakan sebagai sarana pembersihan di sini. Jadi para pelaku spiritual ada yang banyak di sini. Berikutnya ada lagi tirta atau patirtan yang digunakan sebagai sarana upacara, sarana persembahyangan, terutama di kejawen, Ya. di masyarakat Jawa, di masyarakat Nusantara, atau di budaya tertentu. Sekaligus kebetulan saya sebagai seorang pelayan masyarakat Ya. yang seringkali dalam kami beribadah juga menggunakan sarana tirta. Nah, dari segi umum di awal tadi saya sampaikan tirta adalah air yang umum kita gunakan di masyarakat. Ya. Secara umum tanpa ada hubungannya dengan doa, mantra dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah digunakan dalam sebuah upacara upakara tetap disebut tirta, namun mau lebih jauh didalami ternyata ada berbagai macam tirta. Ya. Ada berbagai macam tirta. Sedikit kami sampaikan, ada istilah tirta pembersihan, ada tirta panglukatan, ada tirta wasupada, ada banyak lagi yang lain. Nanti bisa kita bahas di segmen-segmen yang lain, gitu ya. Nah, kemudian tirta yang sesuai dengan tempatnya ternyata juga digolongkan dengan berbagai macam. Misalnya ada patirtan yang konon secara sejarahnya digunakan sebagai atau dikenal sebagai tirta usada. Jadi awal tirta itu oleh tokoh sejarah yang kebetulan kita kenal sebagai pemrakarsa patirtan itu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga patirtan ini bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitar, bagi anak cucunya,
sebagai sarana pengobatan. Sarana pengobatan. Usada ya. Tirta usada. Tirta usada. Bisa dicontohkan, sebentar Mangku. Bisa dicontohkan untuk apa? Tirta usada ini mungkin berlokasi di mana? Siapa tahu di sana. Salah satunya Tirta usada itu konon di sini. Di sini ya. Ya. Oke, betul. Ya. Salah satunya konon Tirta usada itu ada di pesanggrahan Mbah Bagus Sabu Jagat. Oke. Kemudian yang kedua ada lagi istilah Tirta Karonggoan. Karanggaan. Oke. Kalau dalam bahasa terdahulu Tirta Karanggan. Ada salah satu tempat juga desa yang akhirnya jadi desa Keranggan. Oke. Itu ya. Apa itu? Jadi konon pada zaman dahulu para prajurit kerajaan atau para panglima-panglima yang masih sebelum jadi panglima pada saat belajar menempa diri diawali dengan tirta dulu, diupacarai dengan diberikan tirta dulu. Nah, setelah itu muncul lagi setelah diwisuda menjadi seorang prajurit yang dianggap sudah layak turun ke medan perang atau menjadi prajurit kerajaan, akan mengalami tahap patirtaan lagi, tapi ada istilah ngawonggo. Oh ya. Ngawangga tirta wisuda Di area Pakis itu ya. ya. Nah, konon salah satu contohnya adalah di Ngawonggo. Nah, itu juga menjadi salah satu rujukan dengan bahasa lain untuk tirta kadigdayan. Jadi konon betapa luar biasanya para pendahulu kita tidak mencampur adukkan tempat tertentu, namun diberikan klasifikasi untuk tujuan tertentu. Nah, selain dari dua hal tersebut, ternyata ada tirta lagi yang tidak kalah pentingnya. Jadi tirta kamoksan, sebuah tempat patirtan yang dipercaya sebagai sarana landasan ketika seseorang mau menjalankan ritual menjadi seorang brahmana. Oke. Ketika seseorang ingin mendalami ilmu keagamaan, jadi dengan syarat dia diupacarai dulu untuk mendapatkan tirta tersebut. Nah, kalau untuk tempat lokasinya sampai sekarang masih terus terang dalam catatan sejarah, saya pribadi belum menemukan tempat yang tepat. Artinya mungkin kisanak-kisanak sekalian punya sumber referensi, bisa kita bagikan, bisa dibagikan di sini. Kita tunggu referensi. Namun kalau dalam unsur agama, ketika seseorang mau mengikuti pendalaman spiritual oleh seorang guru spiritual, ada upacara tertentu atau diwinten istilahnya, ada pawintanan tertentu. Karena seseorang yang ingin mempelajari sebuah ilmu rohani, karena yang dipelajari sesuatu yang sakral, mantra-mantra yang sakral, upacara ritual yang sakral, butuh sebuah wadah yang dipersiapkan. Sarana wadahnya tubuh itu sendiri lewat upacara dan sarana tirta sebagai pensucian. Jadi itu tirta kamoksan, bukan moksa di sini dalam arti untuk moksa. Ya, Nah, moksa arti sebenarnya gitu ya. Itu makna yang lebih luas. Ya. Makna yang lebih spesifik lagi ya. Nah, kalau untuk makna yang lebih luas, ya untuk mendalami sebuah spiritualitas. Ya. Julukan ya, jadi julukan untuk tirta kamoksan gitu ya. Jadi ada 3 klasifikasi tirta itu tadi. Kalau dari segi tempatnya dan tujuannya, itu dari saya di sana. Monggo kalau yang mau menambahkan, mohon maaf sekali lagi. Kami tunggu referensi dari di sana sekalian. Terima kasih. Rahayu. Rahayu. Ya, sebuah
apa namanya tambahan pengetahuan untuk kita semua ya di sana ya. Oke. Kita bahwa petirtaan itu secara kawruh Jawa itu tidak hanya satu, ternyata terklasifikasi gitu ya. Nah, kalau saya boleh bertanya ini moderator bertanya ini Mang Ki Wardi, sorry. Kita sering mendengar yang ada di Bali ya kan, itu ada tirta empul, itu termasuk kategori mana? Apa itu? Ya. Setahu saya kalau di Tirtampul itu ada beberapa. Oh gitu ya? Ya, Apa ya? ya. Klasifikasi juga ya? Oke. Oke. Nah, dalam satu areal itu ada beberapa tirta yang ini boleh dipakai, Ini nggak boleh. yang ini nggak boleh. Ini khusus untuk apa gitu? Nah, yang nggak boleh itu untuk upacara-upacara ngaben, yang ada hubungannya dengan itu. Jadi kalau ada misalkan Untuk saat-saat tertentu saja. sebenarnya ya, jadi ada di tirta empul itu ada yang nggak boleh dipakai khusus untuk memandikan jasad gitu ya. Oke oke. Jadi juga itu pun terklasifikasi ya. Gitu. Oke, itu tadi katanya ini ada pertanyaan dari Ki Gandhi yang katanya tadi tanya tentang tirta panglukatan. Monggo. Lanjut. Oh lanjut. Monggo. Oke, untuk ini apa namanya? Ini kan yang terkenal lagi bahkan sudah istilahnya mungkin sedikit mendunia. Wah, keren ini kayaknya. Iya. Jadi mungkin beberapa pengetahuan yang pernah saya saya lihat muncul di internet bahwa pemandian Jolotundo. Nah, pemandian Jolotundo atau patirtaan Jolotundo ini di sana kan istilahnya katanya sebagai tempat para raja untuk mandi, untuk mensucikan diri dan akan melakukan pelaksanaan spiritual ke naik gunung atau apa itu. Saya kurang paham. Nah, ini saya mohon untuk sedikit ditambahi bahwasannya bahwa seperti apa sih di Jolotundo itu gitu. Apakah sama dengan yang ada di petirtaan yang bagus jagat ini? Seperti itu. Oke. Ya, sekali lagi berhubungan dengan sejarah gitu ya, yang ditanyakan oleh Ki Teguh tentang patirtaan Jolotundo. Monggo mungkin rencang-rencang atau Poro Mitro, monggo kalau ada ulasan silahkan. Kita di sini di sana semua kita berdiskusi ya kan, santai sambil ngopi sambil rokokan, dan ini bukan debat capres kayak kemarin ya. Tapi ini kita secara sehat gitu ya, saling memberikan informasi. Monggo Oke. Dino mungkin. Baik. Nah, tambahan gitu ya, artinya melanjutkan diskusi kita juga, teman-teman yang ada di sini. Jadi banyak sekali juga di luar dari pertanyaan dari Mas Teguh tadi, Mas Laro tadi, bahwa mitos-mitos juga yang beredar terkait dengan patirtaan. Betul. Gitu ya. Betul. Jadi bahwa jika kemudian mandi di tempat ini, mengambil air di tempat ini, kita bisa sembuh, kita bisa bersih dari segala macam istilahnya peluh dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, dari sini mari kita bahas secara sains ya. Oke. Nah, jadi mari kita Sains, ya. bahas secara sains, secara ilmu pengetahuan. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman yang ada di rumah maupun teman-teman yang ada di sini, kalau bisa kita simak gitu ya, bahwa patirtan atau tempat-tempat petirtaan ini notabene memiliki tempat-tempat atau letak geografis yang khusus. Nah, Oke. jadi salah satunya itu berada di gunung. Nah, jadi misalnya tadi Mas Laro menyebutkan Jolotundo gitu ya. Iya. Nah, kemudian di sini juga yang notabene lokasinya ada di kaki Gunung Kawi. Betul. Nah, jadi masih dalam lingkup di Gunung Kawi sendiri, gitu ya. Nah, orang-orang terdahulu, tokoh-tokoh terdahulu pasti memiliki tujuan, gitu ya. Kenapa kok lokasinya akhirnya dipilih? Nah,
kita bahas secara sains bahwa kita membicarakan sekarang misalnya saja bahwa kandungan mineral. Oke. Gitu ya. Jadi kandungan mineral yang terdapat dari air tanah di tempat-tempat tertentu, gitu ya. Tidak hanya di sini. Yang paling terkenal mungkin yang seantero jagat kan air Zam-Zam. Gitu ya. Ya. Nah pasti kandungan mineralnya, kemudian kandungan kalium dan lain sebagainya, unsur pH dan lain sebagainya itu pasti yang terbaik. Hal yang sama juga di pasir tanah. Ya. Nah, jadi kenapa air itu bisa menyembuhkan? Karena kemurnian dari air tersebut. Unsur pH, unsur hara, kemudian kandungan mineral, kandungan kalium, dan lain sebagainya yang terdapat dalam air itu memang benar-benar murni, jauh dari polusi. Nah, gitu ya. Ini kita bahas secara sains. Gitu ya. Maka dari itu, saya sangat setuju, gitu ya. Saya sangat setuju jika memang di tempat-tempat di Patirtan itu airnya bisa membantu menyembuhkan. Ya, karena secara unsur sains itu juga bisa dibuktikan. Oke. Nah, kita bisa bandingkan kalau misalnya minum air dari sungai, Betul. yang notabene banyak tercemar polusi, Ya. Betul. gitu ya. Nah, hal yang sama itu pasti orang-orang terdahulu melakukan riset. Nah, secara saintifik, secara pendekatan sains pasti melakukan riset dulu. Tidak syukur milih tempat, Iya, iya. ya, tidak langsung memilih di sini, pasti melakukan riset, gitu ya. Tempat-tempat terbaik yang mengandung air dengan kemurnian yang tinggi itu pasti dipilih sebagai Patirtan, Oke. gitu ya. Nah, kemudian yang kedua juga bahwa unsur-unsur sains yang lain yang bisa kita lihat adalah dari tempat-tempat ini memang dijauhkan, gitu ya, istilahnya dijauhkan dari tempat-tempat yang nantinya akan banyak dimukimi. Oh, oke. Nah, dengan tujuan agar Patirtan ini itu tidak tercemar, Tetap terjaga. tetap terjaga. Nah, kalau kita lihat di sini misalnya ada dupa gitu ya. Ini saya sedikit memberikan simulasi gitu ya. Dupa ini identik dengan orang-orang kalau misalnya ingin mengundang makhluk halus, Ya. gitu ya. Itu kan yang sering kali kalau ada orang membakar dupa, kemudian mau kemenyan mengundang makhluk halus. Mari kita lihat fakta secara sains, gitu ya. Kembali kita lihat fakta secara sains bahwa ada berbagai macam aromaterapi yang itu bisa menenangkan kita, ya. Jadi berbagai macam cara, salah satunya adalah dengan sarana dupa. Kalau kita mau meditasi, kita mau menenangkan diri, untuk membantu merelaksasi diri, untuk membantu memusatkan pikiran, maka kita bantu dengan wewangian. Ini secara sains. Ya. Nah, jadi kalau istilahnya unsur Patirtan tadi kemudian jangan langsung kemudian jangan langsung memberikan statement bahwa saya mau sembuh, saya mau di sini, saya mau ambil Patirtan di sini. Tapi ayo kita lihat secara sains dulu. Karena orang-orang terdahulu sekali lagi itu pasti melakukan riset dan itu diteruskan sampai sekarang. Nah, contohnya adalah pabrik air mineral. Pabrik air mineral itu kan pasti tidak langsung gitu ya, tidak langsung memilih sumber mata air. Pasti mereka melakukan riset dulu. Oh, di sini ada kandungan mineral yang sangat tinggi. Oh, di sini kurang. Ini daerah yang tercemar polusi. Hal yang sama dilakukan oleh pendahulu kita untuk membangun Patirtan ini. Nah, jadi gitu. Itu dari segi unsur sains ya, segi unsur saintifik. Kemudian kita membahas masalah Jalodendro, pembersihan. Ya, pensucian, gitu ya. Yang tadi yang dibahas oleh Mas Larno adalah pembersihan, pensucian. Nah, tadi sudah dibahas juga oleh Ki Wardi, itu terkait dengan berbagai macam klasifikasi, gitu ya. Nah, Ya. pembersihan ini juga hal yang sama kita bisa bahas secara saintifik, secara sains, gitu ya. Jadi air-air yang dipilih di sini memang air-air terbaik, gitu ya, yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu melalui penelitian versi mereka.
ya, yang pasti belum ditemukan alat saat itu, Betul. gitu ya, belum ditemukan alat saat itu untuk mengukur kadar pH, Ya. Iya. gitu ya. Iya. Dahulu ya teman-teman ya. Kalau sekarang kan mudah, Iya. nah sudah ada alatnya, kita tinggal ukur. Kalau terdahulu pasti dengan metode masing-masing. Masing-masing. Nah, bahkan kalau kita ingat salah satu salah satu wawasan, kalau ingin minum silakan minum di tempat mana kuda minum. Oke. Nah, karena di situ adalah air terbaik yang tersedia. Nah, jadi metode-metode yang seperti itu yang kemungkinan juga dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Nah, jadi kembali lagi ke Mas Laro tadi yang menanyakan masalah Jolotundo gitu ya. Jadi air untuk pembersihan, air untuk pensucian diri. Jadi memang sekali lagi kembali bahwa itu adalah air terbaik, gitu ya. Jadi air terbaik yang dipilih oleh orang-orang terdahulu melalui riset, gitu ya. Kalau di Jolotundo memang ini dalam fakta sejarahnya itu kita tarik ke belakang sekitar tahun 1000 ya, 1000 sampai 1100, yang mana di era Prabu Erlangga, ya, Prabu Erlangga. Jadi salah satu situs sejarah juga yang teman-teman nanti bisa kunjungi, dan silakan merasakan airnya. Betul. Ya, silakan merasakan airnya. Jadi jangan dulu memiliki stimulus bahwa segala sesuatu itu berhubungan dengan hal yang sifatnya adalah mistik ya. Mistik. Ya, jangan dulu mistik, karena semuanya bisa ditelaah secara sains. Betul. Ya, semuanya bisa ditelaah secara sains. Bahkan dupa yang dibakar, air pengobatan dan lain sebagainya, itu semuanya bisa ditelaah secara sains. Gitu, Mas Teguh ya. Ya. Agama, mungkin Jadi kita di sini kita membahasnya ya secara material dan spiritual gitu ya. Betul, betul. Nah, karena kita ketahui bersama bahwa para leluhur kita di masa lalu itu memang tidak memiliki alat-alat seperti sekarang gitu Canggih ya, ya, alat-alat sekarang. canggih jelas Ya. gitu. Jadi tetapi tidak dilakukan lagi. ya kebenarannya gitu ya. Nah, sama halnya kayak gini, sama apa yang disampaikan oleh Ki Teguh tadi ya, bahwa tentang Jolotundo ya kan. Iya. Nah, Jolotundo kalau dari sejarahnya memang itu dipakai untuk panglukatan. Ya, panglukatan, pembersihan diri sebelum seseorang melaksanakan suatu ibadah. Mungkin kalau dalam bahasa Islamnya wudhu ya. Bahasa Sanskritnya atau bahasa Hindunya adalah acamana, seperti itu ya. Nah, cuman di sana diklasifikasikan mana untuk laki-laki dan untuk perempuan. Kemungkinan juga di masa itu juga demikian, gitu ya. Dan kenapa itu bisa langsung diartikan itu adalah tirta panglukatan untuk pembersihan? Karena logikanya seperti ini. Saya mau ke rumah pacar aja saya bersih, apalagi saya mau menghadap Tuhan, gitu, ya kan? Dan itu terbukti dengan kalau Kisanak semua dan para mitra yang ada di sini, kalau dari Jolotundo naik sampai ke Gunung Penanggungan, di sana banyak sekali candi Pamujan. Ya. Candi Pamujan itu adalah klasifikasi untuk ketika seseorang akan melakukan suatu persembahyangan, gitu. Ya kan, candi sendiri pun juga oleh para leluhur kita masa lalu juga diklasifikasikan. Ada candi makam untuk mengubur perabuan ya, untuk dikasih perabuan. Ada candi pertapan seperti di Gunung Katu, kemudian candi Pamujan, apalagi candi Bentar. Ya, itu untuk penanda sebuah kerajaan. Jadi memang benar sekali gitu, secara secara materialnya gitu ya. Kalau kita lihat secara dari unsur Patirtan, gitu kan. Bahkan di candi itu pun sekarang digunakan oleh masyarakat kita. Contoh
Kalau Candi Bentar sekarang itu digunakan oleh orang untuk sebagai penanda kita memasuki suatu wilayah tertentu. Selamat datang di desa Samben misalkan. Ya, Nah, ya, seperti ya, itu, ya. ya kan? Nah, itu adalah Candi Bentar. Ya. Akhirnya apa yang dilakukan oleh leluhur kita pun akhirnya diserap oleh kita, gitu, diadopsi, ya, diadopsi. Oh, ini seperti ini. Kemudian ada Candi Pamujan juga. Akhirnya banyak dari rekan-rekan kita yang beragama Hindu dan Buddha itu menggunakan itu juga seperti itu. Jadi klasifikasi itu memang benar, tapi juga kita harus juga lihat dari sisi materialnya untuk apa itu, gitu kan? Ya. Untuk apakah itu pembersihan dalam dimaksud pembersihan itu adalah misalkan saya sakit apa di sana dulu diberikan apa tadi klasifikasi tirta apa di usada tirta usada, berarti memang kemungkinan air di situ dulu juga oleh para leluhur nggak tahu gimana caranya. Oh, ini ada kandungan yang bisa menyembuhkan. Sama halnya kayak tadi contohkan air zam-zam gitu ya. Nah, inilah yang patut kita uri-uri gitu, dan juga untuk kesana semua. Monggo yang lain teman-teman. Saya mau tanya. Oke, monggo. Kalau di Patirtan kan juga ada dibuat panglukatan. Terus ada lagi kalau di agama kita ada yang namanya tirta panglukatan. Ya. Terus apakah ada perbedaan antara panglukatan di Patirtan sama yang kita membuat membuat ya, memohon tirta panglukatan? Apakah ada perbedaan dengan membuat atau langsung ke sumbernya gitu? Nah, ya. Monggo di. Oke, terima kasih di Sampurno. Beliau juga sebetulnya pelayan umat juga di agama Hindu. Kalau misalnya tirta panglukatan yang sudah ada di sumbernya, di Patirtannya, lokasinya, sama tirta panglukatan yang pada saat digunakan upacara persembahyangan, sama atau beda? Saya jawab sama. Tapi ada bedanya. Angel yo. Ya. Sama tapi ada bedanya. Ya. Sama. Karena tujuannya sama-sama untuk melukat, pembersihan. Bedanya, kalau pada saat digunakan upacara persembahyangan, kita mohonkan lagi. Jadi kita mohonkan dengan doa tertentu, ritual tertentu, agar air tersebut sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Ya. Artinya, memang saya sempat dengar dari beberapa orang, saya belum menemukan referensi atau link penelitiannya, rujukan jurnalnya, tetapi sudah pernah ada penelitian air biasa atau tirta biasa yang misalnya dengan air yang sudah didoai, dimohonkan doa, itu ion-ion tertentu akan berbeda, terpengaruh oleh doa kita. Tentunya di sini doa-doa yang baik. Jadi kalau ditanyakan sama atau beda, saya jawab sama, tetapi ada bedanya. Kalau yang satu langsung dari sumbernya, kita percaya di Patirtan tersebut memang tujuannya untuk panglukatan, untuk pensucian, untuk pembersihan. Nah, yang satunya dimohonkan merujuk pada saat digunakan upacara ritual. Sesuai dengan urutan sebuah upacara, perlu adanya doa, perlu adanya ritual tertentu. Secara umum tidak ada masalah, tapi secara khusus kita akan merasa punya kemantapan lagi setelah, apalagi kalau airnya berasal dari Patirtan yang punya klasifikasi bagus,
ditambah dengan doa. Oke. Karena kemungkinan terjadi seperti ini, pada saat kita bawa dari tempat patirtan itu kita bawa ke rumah, karena mainnya di level spiritual, kita melewati tempat tertentu, cara kita membawa mungkin berbeda, kita percaya energinya akan berpengaruh, karena di luar kita ada banyak energi yang bermain, gitu ya. Nah, untuk menetralkan kembali, memunculkan kembali, menguatkan kembali tirta tersebut, kita lakukan permohonan doa juga. Betul sekali. Itu ya. Ya. Berarti lebih mantap lagi. Ya. Nah, kalau mau mendalami lebih jauh, yang sudah mempelajari atau mendalami spiritualis, mungkin akan bisa merasakan energi yang berbeda. Mana air comberan, mohon maaf, Ya. mana air sungai yang tercemar dengan air yang memang sudah mengandung unsur doa. Ya. Energinya akan berbeda. Kalau kita mau mendalami lebih jauh lagi. Ya. Itu ya. Terima kasih. Saya menyambung sedikit dari apa yang disampaikan Ki Wardi, dan itu memang sudah terbukti secara ilmiah, ya. Dilakukan oleh seorang dokter di Jepang, saya lupa namanya, soalnya namanya angel gitu ya. Apalagi dengan lidah Jawa. Jadi ketika dua air dibandingkan, yang satunya dikasih pujian, ya, dikasih stimulus positif ya, sama yang satunya itu dikasih stimulus negatif, dipisui. Oh, ya, ini dipisui gitu, akhirnya memang menimbulkan sesuatu yang lain gitu. Nah, itu terbukti juga secara ilmiah dengan sama halnya dengan pangulukatan tadi, Ki Sampurno ya, bahwa secara spesifik memang sama, tapi memang ibaratnya ada perbedaan. Sama halnya kayak gini, kalau boleh saya sederhanakan ya, Ki Wardi, saya sakit perut, saya beli obat ke apotik, karena saya sakit perut, oke. Tapi itu akan beda ketika kita pergi ke dokter dan kita dikasih resep, gitu ya. Kita dikasih resep dan kemudian dokter pun juga mendoakan, oke, Bapak Ibu semoga lekas sembuh ya. Nah, sama halnya akhirnya kita pun belinya ini pun di apotik, gitu. Beda ya kan, ada padahal mungkin produknya obat A ini sama dengan ini, cuman kita dapat lisensi dari dokter gitu ya. Kalau yang satunya itu carpe diem gitu. Gitu ya. Jadi bahasa sederhananya seperti itu juga, di sana semua, bahwa inti dari apa yang kita bahas hari ini, kita tidak hanya membahas secara spiritual ya, tapi ada sisi material yang bisa kita gabungkan jadi satu, dan disitulah inti daripada bagaimana kita mempelajari budaya dan sejarah gitu ya. Kita tidak hanya menggunakan sisi spiritual kita, tapi juga sisi manusiawi, sisi material kita, karena kita juga dibekali oleh Tuhan yang namanya budi gitu ya. Itu inti dari apa yang kita bahas hari ini. Saya kira cukup di sana semua. Terima kasih untuk partisipasinya. Cahyu. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Dan satu lagi yang perlu saya infokan, yang patut kita banggakan sebagai bangsa Indonesia, sebagai kita pemilik Nusantara, bahwa salah satu produk kita juga sudah diakui oleh UNESCO, yaitu tentang jamu. Kemarin disahkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda, dan itu akan kita bahas di Sasana Sastra. Demikian kisah semua, Rahayu, salam Nusantara. Rahayu.